Caranya untuk menjadi manusia yang memiliki perilaku adil itu tidak mudah menilai orang lain negatif. Ngempet apa ngempet bahasa Indonesianya apa? Nahan. Tahanlah saat cangkem awake dhewe itu mau menilai orang lain, nilai negatif. Kecuali, saya katakan kecuali, kalau dia jelas-jelas merusak, kita komunikasi, tapi bukan dalam pengertian karena kebencian, kedengkian, dan karena iri. Karena murni kita memang mencari data supaya kita dapat bersikap di hadapan orang itu. Tapi pada dasarnya para orang yang perintahnya untuk memiliki sebuah perilaku orang yang ada kehadiran Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang hatinya itu ada kehadiran Tuhan, sehingga otaknya itu menjadi Baitul Makmur, sehingga kamu dapat menengok ars, sehingga otakmu menjadi arsnya Allah, kan gitu, menjadi bagian dari sistem ars. Berarti kita harus berlaku adil. Pertama, tidak mudah menilai buruk orang lain. Kemudian adil di sini, kalau kamu itu nilaimu itu buruk, kalau nilai rapot buruk, bukan menggambarkan value, bukan menggambarkan sebuah nilai diri, ya. Jadi orang adil itu yang dimaksud nilai di sini adalah tentang cara kamu berpikir, cara kamu mengambil sikap, cara kamu mengambil pembicaraan. Karena orang bodoh, ciri orang bodoh itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Jamarakumullah semuanya. Orang bodoh itu cirinya tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Saat ada orang lain berbicara, dia juga ikut berbicara. Saat ada orang lain menjelaskan, dia juga berusaha untuk habis-habisan menjelaskan. Tidak bisa mendengarkan terlebih dulu omongan lawan bicaranya sampai tuntas dulu, dipotong di tengah jalan, langsung emosi yang muncul. Itu adalah bodoh. Kalau ternyata dia pelajarannya pinter, berarti dia adalah bodohnya bertingkat. Itu bahaya. Orang yang bodoh tapi didukung dengan wawasan, itu bahaya. Karena wawasannya itu akan digunakan untuk motongi omongan siapapun dan pembenaran. Mungkin banyak orang yang begini. Dia datang ke seseorang, sepertinya konsultasi, tapi sebenarnya dia hanya mengokohkan pendapatnya untuk dikatakan benar, atau dia berkonsultasi itu untuk membenarkan pendapatnya, sehingga dia akan ngomong kepada yang lain, bener kan aku, kan gitu. Kadang kita repot menghadapi orang begitu, apalagi jika jelas akan merusak situasi, keadaan yang ada. Ada orang yang tidak gigir, dia mungkin juga loman, artinya sangat peduli ya, peduli kepada orang lain yang memang membutuhkan, suka membantu. Akan tetapi pada saat membantunya itu tidak tulus, tidak jujur, tidak tulus, maka itu tetap kategori gigir. Karena dia saat membantu orang lain dengan adanya catatan, kamu harus milih saya, kamu harus mendukung saya, itu sama, itu merusak dirinya. Itu ciri orang yang mudah iri dan dengki. Inilah kita sebuah latihan. Itu skill, itu semua skill. Kita memerlukan skill ini, butuh latihan. Jadi mengendalikan orang, kalau sudah nggak bisa mengendalikan amarah, mudah menyalahkan, berlatihlah untuk ini, berlatihlah. Menyesal itu kan di belakang, di depan itu namanya sadar. Kita untuk menjadi manusia di awal itu memiliki kesadaran, berlatih untuk memiliki kesadaran itu. Kowe duwe gelar hebat, tapi ini nggak bisa mengendalikan diri, berarti kamu nggak bisa menjadi pemimpin yang adil, nggak bisa menjadi pemimpin yang adil. Saat kita tidak bisa mengendalikan diri, walaupun kamu berada di dalam sebuah kebenaran dan benar berbeda ya. Benar itu membutuhkan data-data statistik dalam kehidupan sosial, tapi kalau kebenaran itu kan bersifat mutlak, al-haq min rabbik. Oh, cara membuat tempenya sudah benar,
Apakah itu berarti kebenaran? Belum tentu, karena itu membuat tempe itu adalah buatan manusia. Mungkin banyak metode atau cara yang lain. Jangan memutlakkan sesuatu yang benar, kemudian kamu anggap kebenaran, kemudian kamu mengambil sikap mutlak, sehingga cara metode yang lain salah. Paham maksud saya? Bedanya kebenaran dan sesuatu yang benar. Banyak orang itu karena benar dimutlakkan sebagai kebenaran. Tadi kita matur, pertama memiliki jiwa yang adil, perilaku yang adil, berpikirnya, bertindaknya. Adil itu hati nurani. Hati nurani, adil itu, bil adil itu adalah hati nurani. Kemudian yang kedua, memiliki karakter ajur ajir, jumbuh kalau dalam bahasa Jawa ya, ihsan. Memiliki perilaku ihsan, melebur. Jadilah pendengar yang baik. Walaupun kamu nggak setuju dengan orang itu, nggak senang dengan orang itu, dan nggak setuju dengan pendapatnya, jadilah pendengar terlebih dulu. Jangan suka memotong omongan orang lain dan suka emosi. Saat orang lain emosi marah, kamu juga akhirnya juga emosi. Akhirnya saling potong omongan. Apakah selesai masalah? Enggak. Ihsan. Jika ada masalah yang berkaitan dengan langsung lawan bicaranya sudah dalam emosi, maka tinggalkan majelis itu. Jadi ihsan itu melebur ya, pikirannya gandeng dengan hati, tindakannya cocok dengan omongannya, omongannya cocok dengan pikirannya, pikirannya cocok, konsentrasinya pada hati nurani, maka itu adil. Dan itu sekaligus ihsan. Jadi adil itu cenderung pada melihat diri ya, tidak mudah menyalahkan yang lain, karena bagaimana ego itu dikelola. Kalau ihsan, bagaimana kamu dapat hidup dalam kehidupan masyarakat itu terbentuknya satu kehidupan yang harmonis. Kalau kamu ingin menjadi orang cerdas, orang pinter, lingkunganmu itu juga dapatnya mendukung bahwa keinginan kamu menjadi orang pinter, maka lingkunganmu itu juga dikondisikan untuk memproses kepintaran-kepintaran penduduknya. Ihsan. Seandainya sebuah air, kemudian kita ingin membuat teh, kemudian si gula, dia telah memiliki kemampuan introspeksi diri, telah memiliki kemampuan muhasabah, koreksi diri yang baik, bahwa dia dapat menyatu dengan air, dan dia juga mampu interaksi dengan teh, dan jika menyatu kan gitu, akan menjadi minuman yang menyegarkan. Maka si gula ini adalah memiliki kemampuan adil terhadap dirinya, kan gitu. Tapi kalau saya terlalu banyak, maka dapat menjadikan gula dan seterusnya. Tapi saya nggak ngerti contoh itu. Kemudian akhirnya dia dapat, kemudian gula dimasukkan dan disatukan dengan air dan teh, maka tidak terlihat antara mana teh dan mana gulanya. Yang kita lihat air teh, tapi butiran gula tidak kelihatan, daun tehnya juga tidak kelihatan. Ini ihsan, maka melebur menjadi satu sehingga siap untuk disuguhkan, sehingga ini kehidupan sosialnya menjadi harmonis. Wa ita'i qurbah, jagalah kehidupan yang harmonis dengan memiliki perilaku peduli, respek dan empatik yang baik di antara sesama kita, memiliki akhlak dan adab, memperhatikan bangunan kekerabatan, memperhatikan bangunan kekeluargaan,